Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana dengan syubhat boleh isbal asal tidak sombong? Coba yang berpendapat seperti ini, lihat seluruh dalil. Ketika melihat satu dalil saja, dalil Abu Bakar yang mengadu, ya Rasul, pakaianku, kainku selalu jatuh. Kata Nabi, apakah aku termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Ya. Nah, dalil ini, kalau ini saja dipakai, mungkin akan disimpulkan seperti yang penting nggak sombong. Ya. Nah, bagaimana dengan dalil sampai dikejar? Ada orang yang isbal dikejar oleh Nabi, dan Nabi tegas, angkat kainmu, angkat, kakiku cacat ya Rasul. Kata Nabi, ciptaan Allah tidak ada yang buruk ya. Jadi walaupun cacat, angkat. Apa iya kalau belum tentu sombong sampai seperti itu? Bahkan Umar lebih dahsyat lagi, saat usus beliau keluar, ditusuk ketika beliau mengimami salat subuh, ya kan? 3 hari setelah itu wafat. Ini mungkin sehari sebelum wafat atau hari itu ya. Datang anak muda menjenguk beliau dengan pakaian isbal. Umar menyuruh angkat ya. Ini menunjukkan pemahaman para sahabat bahwa wajib untuk mengangkat, bahkan terancam neraka. Madunal ka'baini minal izar fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki di neraka, di bawah ya. Kalau pas mata kaki tidak, apalagi di atasnya. Tidak wajib di atasnya, boleh di atasnya, tidak wajib. Pas mata kaki tidak terancam. Yang terancam adalah dunal ka'bain, di bawah mata kaki. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa dosa masuk neraka itu tidak minta izin dengan akal kita, nurani kita. Kalau pakai akal nurani, ya apa salahnya? Cuman pakaian menutupi mata kaki, itulah akal. Sedangkan ini dalil. Idza waradal athar batalan nadhi. Kalau sudah ada dalil, maka akal batal. Kalau segala sesuatunya harus minta izin kepada akal, ya bukan jadi agama, bukan jadi keyakinan ya. Jadi ilmu pengetahuan. Justru namanya agama nggak masuk akal. Ya di mana-mana coba, bukan cuma Islam, ya Hindu, ya Buddha, ya Konghucu melakukan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Ada pakai lidi, ujungnya api, tusuk, ya kan? Ya semuanya nggak masuk akal. Sama dengan melempar jumroh, semuanya nggak masuk akal. Kalau mereka mengikuti siapa, kita nggak tahu. Kalau kita mengikuti manusia termulia di muka bumi, satu-satunya yang dipercaya oleh Allah membawa risalah Islam kepada kita, umat beliau. Nggak ada nabi lain selain beliau di umat ini. Beda dengan Bani Israel. Jika kita punya anak yang masih bayi meninggal, apakah orang tuanya dapat jaminan masuk surga? Ada hadis seperti itu kan? Ada hadis seperti itu dari mulai 4, 3, 2, cuman tidak tanya yang satu. Seandainya satu mungkin iya. Barang siapa yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil atau bayi, 4 anak,
dia terlindung dari api neraka. Bagaimana kalau 3 ya Rasulullah? Iya. Bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Iya. Ini bukan berarti kalau 1 tidak, ya. Dengan syarat sabar tentunya. Bolehkah saya merasa takut terhadap kehidupan setelah mati di alam kubur? Bukan boleh, harus. Dengan rasa takut, insya Allah kita tidak berani ninggalin sholat, tidak berani mencuri, tidak berani minum khamar, tidak berani berbohong dan seterusnya. Akan lebih rajin beribadah, kan begitu. Kalau nggak takut, ya seperti orang-orang kafir, seperti ahli maksiat itu, mereka nggak takut, ya. Dan takut seperti ini tidak mungkin apa? Tidak mungkin setiap detik, setiap saat, pasti sekali-sekali. Kalau setiap detik, setiap saat, ya barangkali tidak akan bisa kerja, makan enak dan seterusnya. Sekali-sekali. Sa'atan ya Handalah, ucapan Nabi kepada Handalah. Ketika Handalah merasa, kok beda sekali suasana hatiku ketika aku berada di hadapan Nabi saat beliau berbicara tentang surga, neraka, azab kubur, dengan suasana hatiku saat aku bersama dengan anak istriku bercanda jenaka, beda sekali. Handalah mengadu kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun merasa sama-sama munafik kalau begitu. Setelah dua-duanya mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan seperti itu sekali-sekali. Dan ketakutan terhadap kematian ini tidak akan menjadikan kita stres. Beda dengan takut masa depan, takut hari tua, takut karirnya nanti gimana, ini sebentar lagi saingan, itu bisa stres, ya, bisa gila. Adapun takut akhirat nggak ada. Insya Allah antum belum pernah jumpain deh, stresnya gila nih, gara-gara takut banget sama akhirat, nggak ada. Gara-gara takut sekali sama neraka jadi stres, enggak. Justru semakin tenang. Yang stres itu takut dengan masa depan, hari tua, takut terhadap dunia ini, takut miskin, takut dipecat. Dan itu kerjaan syaitan, menakut-nakuti dengan kemiskinan, dengan dunia. Nggak mungkin setan nakut-nakuti dengan siksa kubur, neraka. Nggak ada, bukan setan namanya kalau begitu. Apa ada keterangan kenapa Jibril memeluk erat Rasulullah sampai Nabi merasa hampir mati? Tidak ada, ya. Tidak ada. Wallahu a'lam. Lebih baik berdebat atau diam bila ada yang menuduh kita Wahabi? Diam. Diam ini sunnah Nabi. Mana? Nabi dituduh apa? Nabi tuduh apa? Iya, syairun majnunun, penyair gila, kemasukan jin. Nabi jawab, saya nggak gila ya. Nggak ada. Nabi apa istilahnya, klarifikasi, nggak ada, ya. Nggak ada Nabi klarifikasi, ya. Orang mau ngomong apa, itulah hak. Bid'ah ya bid'ah, sunnah ya sunnah. Mereka ngomong begini begitu, ini sunnah. Justru kita semakin yakin kita berada dalam kebenaran. Kaqabdil jamrah. Orang yang berpegang pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam nanti di akhir zaman seperti memegang bara api, terbukti. Maka ya sudah, ya akan lebih baik kalau kita nggak usah benar. Maka nggak usah baca-baca medsos, ya kan, Facebook segala macam. Baca Al-Quran, Sunnah, jelas manfaatnya. Dan tentang lagi kata itu kan yang orang Kristen pada Islam, jadi tidak ada keterangan kayak orang Yahudi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, ya. Yang ada keterangan seperti itu.
yang menuhankan beliau, yang merasa sebagai pengikut beliau. Yang lainnya wallahu a'lam. Bisa jadi kita tidak boleh melebihi dari dalil, itu kan gaib. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi